Selamat datang di Lintasan Misteri, sebuah kanal tempat kisah-kisah horor, legenda gelap, dan misteri yang terpendam kembali dihidupkan melalui suara dan imajinasi. Di sini, setiap cerita bukan hanya hiburan, melainkan perjalanan emosional yang mengajak penonton merenung, merasakan, bahkan merinding bersama. Kami menghadirkan narasi dengan hangat agar siapapun, remaja, dewasa, hingga orang tua dapat menyelami ketegangan tanpa merasa sendirian. Jadi, duduklah dengan tenang, biarkan suasana malam menemani, dan bersiaplah karena malam ini kita akan memasuki kisah misteri bakso angker dengan cerita mistis tengah malam, dokumentasi nyata bikin merinding. Di sebuah kota kecil yang tampak biasa-biasa saja, tersembunyi sebuah warung sederhana di tepi jalan berdebu. Warung itu tidak berbeda dari ribuan warung serupa yang tersebar di Nusantara. Meja kayu panjang, kursi plastik murah, lampu temaram berayun pelan di bawah atap seng. Namun, siapa sangka di balik aroma gurih kuah panas dan bola-bola daging yang tampak menggoda, tersimpan sebuah rahasia gelap yang hanya sedikit orang berani membicarakannya secara terbuka. Rahasia yang diceritakan dengan bisikan lirih, seakan udara malam sendiri enggan menjadi saksi. Konon bertahun-tahun silam, pemilik warung itu bukanlah pedagang biasa. Ia dikenal pendiam, jarang bergaul, dan selalu menatap pengunjung dengan sorot mata yang sulit dijelaskan, antara ramah dan mengintai. Tetangga sekitar kerap bertanya-tanya dari mana ia mendapatkan daging segar dalam jumlah banyak. Padahal di pasar tidak ada yang melihatnya berbelanja seperti pedagang lain. Pertanyaan itu perlahan terkubur oleh rasa lapar pelanggan, karena siapa yang bisa menolak semangkuk bakso kenyal dengan kuah gurih yang begitu nikmat, bahkan terasa berbeda dari warung lain. Namun, di balik kenikmatan itu, cerita-cerita gelap mulai berhembus. Ada kisah seorang karyawan yang menghilang tanpa jejak, terakhir kali terlihat sedang membersihkan dapur warung pada malam hujan deras. Ada desas-desus tentang tangisan lirih yang terdengar dari balik dinding dapur saat semua lampu dimatikan. Dan ada pula bisikan bahwa daging yang digunakan bukanlah daging sapi, ayam, atau kambing, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan, sesuatu yang tidak pantas disajikan di meja makan manusia. Malam demi malam, orang-orang mulai merasa ada yang janggal. Seekor anjing liar pernah menggonggong keras ke arah dapur, bulunya berdiri, ekornya mengapit di antara kedua kaki, lalu melolong panjang seolah melihat makhluk tak kasat mata. Warga sekitar sering mencium bau besi yang samar, bau yang mirip darah segar bercampur kuah panas, keluar dari celah jendela tertutup rapat. Beberapa kali, seorang ibu yang lewat malam-malam mengaku mendengar suara berisik seperti daging yang dicincang dengan keras, padahal warung sudah tutup berjam-jam lamanya. Semakin lama, semakin banyak yang hilang.
seorang pedagang keliling, seorang tukang ojek, bahkan seorang anak muda yang suka nongkrong di warung itu, semuanya lenyap begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Dan anehnya, setiap kali kabar orang hilang merebak, warung tersebut justru semakin ramai, seakan-akan rasa takut dan nafsu makan bisa hidup berdampingan di dalam diri manusia. Kuah bakso terasa lebih kaya, bola daging lebih kenyal, dan pelanggan pun semakin banyak yang datang kembali. Di balik semua bisikan itu, ada satu cerita yang paling membuat merinding. Konon salah satu karyawan warung itu pernah membuka mulutnya sebelum ikut menghilang. Ia berkata bahwa setiap tengah malam pemilik warung melakukan sesuatu di dapur. Sesuatu yang menyerupai ritual dengan lilin merah, mangkuk besar, dan potongan daging yang tidak pernah dibeli di pasar. Karyawan itu bersumpah melihat potongan tubuh manusia di antara timbunan daging, lalu matanya menjadi saksi bisu sebelum ia menghilang tanpa pernah kembali. Cerita ini bukan sekadar legenda murahan. Banyak yang menolak percaya, tetapi semakin ditolak, semakin kuat pula bayangan ketakutan yang berdiam di benak warga. Mereka mungkin tidak berani mengakuinya, tetapi setiap kali menyuapkan bakso ke mulut, ada perasaan samar. Lidah menikmati rasa gurih, namun hati berbisik lirih. Adakah jiwa manusia yang ikut larut di dalam kuah panas ini? Seiring waktu, warung itu tetap berdiri, meski pemiliknya tak pernah lagi terlihat setua dulu. Seakan usianya berhenti, wajahnya hampir tidak berubah dari tahun ke tahun. Hanya mata itulah yang semakin dalam, semakin gelap, semakin menelan siapapun yang menatap terlalu lama. Warung itu pun menjadi semacam legenda urban. Bagi sebagian orang, sekadar menyebut namanya di malam hari saja sudah cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Begitulah asal-usul bakso angker itu bertumbuh. Dari warung sederhana menjadi rahasia kelam yang diwariskan dari mulut ke mulut, dari bisikan ke bisikan, dari mimpi buruk ke mimpi buruk. Ia bukan lagi sekadar makanan, melainkan simbol ketamakan, kegelapan, dan rasa takut yang membalut kehidupan sehari-hari. Sebuah pengingat bahwa terkadang sesuatu yang paling menggoda justru menyembunyikan rahasia paling menakutkan. Dan hingga hari ini, siapapun yang lewat di depan warung itu pada malam larut akan merasakan hawa berbeda. Hawa dingin yang tidak wajar, seperti tangan tak terlihat menyentuh tengkuk dan membisikkan, "Jangan pernah mencari tahu lebih jauh, karena kebenaran yang sesungguhnya bisa menghancurkan jiwamu." Ketika matahari tenggelam di ufuk barat, dan bayangan malam mulai merayap di jalan-jalan sepi, warung bakso itu berubah wajah. Siang hari ia tampak biasa, dipenuhi suara tawa pelanggan, dentingan sendok, dan hiruk-pikuk orang yang singgah sebentar untuk mengisi perut. Tetapi ketika malam turun, terutama setelah jam menunjukkan pukul 11, suasana berubah drastis. Udara di sekitar warung seakan mengental, berat,
membawa aroma samar darah yang bercampur dengan kuah panas yang masih mendidih di tungku. Warga sekitar yang melewati jalan itu sering menceritakan pengalaman aneh. Ada yang mendengar langkah kaki tanpa wujud mengikuti mereka dari belakang, semakin cepat, semakin dekat, namun begitu menoleh tidak ada siapapun di sana. Ada pula yang mengaku melihat bayangan panjang menempel di dinding warung, bergerak sendiri tanpa tubuh, seolah hidup dengan niat yang kelam. Bahkan beberapa orang yang nekat menatap ke dalam jendela mendapati pemandangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Kursi-kursi berisi sosok kabur, wajah tak jelas, duduk diam seperti pengunjung yang tak pernah memesan, tak pernah pergi. Di antara semua cerita, suara-suara gaib adalah yang paling sering disebutkan. Kadang terdengar suara orang bercakap-cakap lirih, padahal waring sudah tertutup rapat dan tidak ada cahaya di dalamnya. Kadang terdengar suara sendok beradu dengan mangkuk, dentingan kecil yang nyaring, disusul dengan tawa halus seperti dari seorang perempuan. Ada juga yang mendengar tangisan lirih, suara sesenggukan penuh duka, lalu tiba-tiba berubah menjadi jeritan melengking yang menghantam dada, membuat siapapun yang mendengarnya berlari terbirit-birit ke arah lain. Tak hanya suara, aroma juga menjadi tanda. Malam-malam tertentu, terutama ketika bulan tertutup awan tebal, dari arah dapur warung keluar bau busuk menyengat, mirip daging membusuk yang bercampur kemenyan. Bau itu datang dalam hembusan singkat, lalu hilang begitu saja, meninggalkan rasa mual dan ketakutan yang sulit dijelaskan. Beberapa orang percaya bau itu adalah pertanda roh korban yang mencoba memberi peringatan. Sementara yang lain menganggapnya sebagai hasil dari sesuatu yang jauh lebih jahat. Satu kisah yang paling banyak beredar adalah pengalaman seorang tukang becak yang biasa mangkal di dekat jalan itu. Malam itu, ia menunggu penumpang terakhir, namun kantuk membuatnya tertidur sebentar di becaknya. Ia terbangun ketika mendengar suara riuh di dalam warung, seperti ada banyak orang sedang makan bersama. Dengan rasa penasaran, ia mengintip melalui celah jendela. Yang dilihatnya membuat tubuhnya gemetar hebat. Puluhan sosok pucat duduk berderet, wajah mereka kosong tanpa mata, hanya mulut yang terus mengunyah bakso dengan lahap. Kuah panas menetes dari bibir mereka bercampur darah yang mengalir ke teba. Tukang becak itu berlari tanpa menoleh lagi, dan sejak malam itu ia tidak pernah berani menunggu penumpang di jalan itu. Bahkan binatang pun merasakan sesuatu yang tak kasat mata. Kucing liar enggan mendekati area warung setelah gelap, padahal siang hari mereka berebut tulang sisa di sekitar dapur. Anjing-anjing kampung menggonggong ke arah warung dengan mata merah berair, lalu berlari ketakutan tanpa alasan yang jelas. Seolah naluri hewan lebih tajam dalam merasakan bahaya yang manusia abaikan. Banyak yang percaya tanda-tanda mistis ini bukanlah kebetulan. Setiap suara, setiap bayangan, setiap aroma busuk adalah pesan yang ditinggalkan oleh arwah yang belum tenang. Yang menjadi korban, baik yang hilang tanpa jejak maupun yang tak pernah ditemukan jasadnya, dia kini masih berkeliaran di sekitar warung, menjerit dalam keheningan malam, meminta agar rahasia gelap itu terungkap. Namun, anehnya,
meski cerita ini sudah lama beredar, masih ada saja orang-orang yang datang untuk makan. Seolah rasa penasaran mereka lebih besar daripada rasa takut. Mereka ingin membuktikan sendiri apakah benar suara-suara itu nyata. Apakah benar ada bayangan yang bergerak sendiri? Apakah benar rasa bakso di sana terasa berbeda karena ada sesuatu yang tidak seharusnya bercampur di dalamnya? Dan ketika mereka kembali, sebagian membawa cerita baru. Cerita yang menambah panjang daftar misteri yang tak terpecahkan. Tanda-tanda mistis itu terus muncul, malam demi malam tanpa pernah berhenti. Seperti lingkaran takdir yang menjerat siapapun yang mencoba mendekat. Warung bakso itu berdiri kokoh, menatap sepi malam dengan jendela gelapnya, sementara dunia di sekitarnya terus berdenyut dengan kehidupan. Namun di balik setiap hiruk-pikuk manusia, ada bisikan sunyi yang selalu hadir. Hati-hati, jangan terlalu dekat, karena ada rahasia yang tidak siap untuk didengar. Ada kegelapan yang tidak pantas untuk disentuh. Dan begitulah tanda-tanda mistis yang menyelimuti warung bakso angker itu menjadi saksi bisu bahwa tidak semua yang terlihat sederhana benar-benar sederhana. Kadang justru di balik keheningan malam tersimpan kenyataan yang lebih mengerikan daripada mimpi buruk paling gelap. Di balik bisikan dan tanda-tanda gaib yang menghantui warung bakso angker itu, tersimpan kisah-kisah nyata. Kisah tentang orang-orang biasa yang hidupnya berjalan wajar sampai suatu malam mereka lenyap tanpa jejak. Mereka bukan sekedar nama yang terhapus dari daftar hadir kehidupan, melainkan jiwa-jiwa yang meninggalkan lubang besar di hati keluarga yang menanti, meratap, dan berharap. Namun harapan itu perlahan berubah menjadi duka, lalu menjadi mitos, dan akhirnya hanya menyisakan rasa sakit yang tak pernah sembuh. Salah satunya adalah kisah seorang pemuda bernama Raka. Raka hanyalah seorang remaja sederhana, berusia 17 tahun, penuh tawa dan selalu membantu ayahnya menjaga warung kopi kecil di sudut jalan. Pada malam hujan itu, ia pamit pada ibunya untuk membeli semangkuk bakso panas di warung yang terkenal itu. Waktu itu ia berkata singkat, "Bu, sebentar saja, perut lapar, mau bakso." Namun malam itu menjadi malam terakhir wajahnya terlihat oleh siapapun yang mencintainya. Kursi di meja makan keluarganya tetap kosong, piringnya tetap bersih, dan tawa yang biasa memenuhi rumah itu sirna begitu saja, digantikan keheningan yang memekakkan. Orang-orang mengatakan Raka terlihat masuk ke warung bakso itu. Seorang pedagang rokok yang melintas bahkan bersumpah melihatnya sedang duduk, tersenyum menunggu semangkuk bakso disajikan. Tetapi tak seorang pun melihatnya keluar. Saat warung itu menutup, pintunya terkunci, dan pagi tiba, Raka tidak pernah kembali ke rumah.
Pencarian besar-besaran dilakukan ke sungai, ke hutan, ke rumah teman, bahkan ke kota sebelah. Semua nihil. Seakan bumi menelan tubuhnya, atau lebih mengerikan lagi, seakan tubuhnya menjadi bagian dari sesuatu yang tidak pernah bisa ditemukan lagi dalam bentuk manusia. Tak berhenti di sana. Ada juga cerita tentang seorang ibu rumah tangga, Sari, yang malam itu pergi membeli bakso untuk anak bungsunya yang sedang sakit demam. Ia berjalan cepat, membawa payung, dan sempat menyapa tetangga sebelum berbelok ke arah warung. "Mau beli bakso sebentar," katanya sambil tersenyum lemah. Namun Sari pun tak pernah kembali. Anaknya menunggu di kasur, suaminya mondar-mandir di teras, tetangganya ikut mencari dengan lampu senter, tapi warung itu sudah gelap. Hanya aroma kuah panas yang masih samar tercium, seolah ada yang baru saja mendidihkan daging di sana. Kisah-kisah ini tidak berdiri sendiri. Bertahun-tahun lamanya, ada daftar panjang orang hilang yang entah mengapa semuanya punya satu kesamaan. Jejak terakhir mereka selalu mengarah ke warung bakso itu. Nama-nama mereka menjadi legenda kecil di kalangan warga. Bukan hanya sebagai kisah kehilangan, tetapi juga sebagai peringatan. Jangan ke warung itu malam-malam, karena kau mungkin tak akan kembali. Bagi keluarga korban, kehilangan itu bukan hanya ketakutan, melainkan luka yang selalu terbuka. Ada ayah yang setiap malam duduk di depan rumah, menatap jalan gelap, berharap bayangan anaknya muncul di ujung tikunan. Ada ibu yang setiap hari menyiapkan piring tambahan di meja makan, menolak percaya bahwa anaknya benar-benar hilang. Ada adik kecil yang terus menanyakan, "Kakak kapan pulang?" hingga suaranya habis oleh tangisan. Warung itu mungkin tampak sepi, tetapi di balik pintunya yang dingin, gemar ratapan keluarga terdengar jelas bagi mereka yang peka. Satu kesaksian yang paling mengguncangkan datang dari seorang pria tua yang pernah mengaku melihat sosok Raka beberapa hari setelah hilang. Bukan dalam wujud manusia utuh, namun bayangan pucat yang berdiri di dekat jendela warung itu. Wajahnya kosong, matanya sayu, mulutnya bergerak-gerak seolah mengunyah, dan dari sudut bibirnya menetes kuah bercampur darah. Pria tua itu menutup matanya, berlari, dan bersumpah tidak pernah lagi berjalan melewati warung itu pada malam hari. Cerita-cerita korban yang tidak pernah kembali ini menjadi semacam penanda gelap bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekedar bisnis makanan di balik warung sederhana itu. Ada harga yang harus dibayar oleh setiap jiwa yang terperangkap. Ada ritual yang mungkin menuntut korban baru setiap waktu tertentu. Dan korban-korban itu bukan lagi sekedar angka dalam catatan kepolisian, melainkan ruh yang masih menunggu pembebasan, terikat pada kuah panas yang terus mendidih di tungku tua. Setiap warung makan selalu memiliki satu persoalan klasik. Bagaimana menjaga persediaan bahan tetap cukup. Ada hari ketika pelanggan ramai dan stok habis lebih cepat. Ada pula hari sepi ketika bahan berlebih akhirnya basi.
Tetapi warung bakso angker itu tidak pernah mengalami masalah semacam itu. Anehnya, persediaan daging di sana selalu ada, seolah tak pernah berkurang meski malam demi malam pengunjung berdatangan tanpa henti. Inilah yang kemudian melahirkan pertanyaan mencekam. Dari mana sebenarnya asal daging itu dan mengapa seakan tak pernah habis? Para pedagang lain di pasar tradisional kerap memperhatikan dengan curiga. Mereka jarang, bahkan hampir tidak pernah melihat pemilik warung membeli daging dalam jumlah besar. Jikapun ada, itu hanya sedikit, tak sebanding dengan mangkuk-mangkuk bakso yang terus keluar dari dapurnya. Seorang tukang daging pernah bersumpah bahwa selama bertahun-tahun berjualan, ia hanya menjual pada pemilik warung itu beberapa kilo daging, tak pernah lebih. Tetapi pelanggan warung itu selalu ramai dan kuahnya selalu penuh dengan bola daging. Seakan ada sumber rahasia yang tak diketahui siapapun. Kecurigaan itu semakin tebal ketika beberapa warga memperhatikan hal aneh di sekitar warung. Malam-malam tertentu, ketika jalan sepi, mereka melihat pemilik warung membawa karung besar dari arah belakang, masuk ke dapur tanpa menyalakan lampu. Karung itu tampak berat, isinya menggembung, dan dari celah karung menetes cairan gelap yang berbau anyir. Orang yang melihat hanya bisa menelan ludah, memilih pura-pura tak tahu karena rasa takut lebih kuat daripada keberanian untuk bertanya. Mereka yang pernah mencoba menyelidiki lebih dalam bercerita bahwa daging bakso di warung itu terasa berbeda. Ada tekstur yang terlalu kenyal, rasa gurih yang terlalu kuat, dan aroma yang tidak sama dengan daging sapi biasa. Beberapa bahkan mengaku merasakan sesuatu yang membuat perut mereka mual setelah makan. Tetapi anehnya, lidah mereka justru ingin lagi, seolah ada sesuatu dalam daging itu yang membuat ketagihan. Sebuah rasa yang mengikat jiwa, bukan hanya tubuh. Lalu muncul dugaan yang lebih mengerikan. Dugaan bahwa persediaan daging yang tak pernah habis itu berasal dari sumber yang tak boleh disebutkan terang-terangan. Bahwa setiap orang yang hilang, setiap korban yang tak pernah kembali menjadi bagian dari rahasia kuah di warung itu. Semakin banyak orang yang hilang, semakin kaya rasa bakso yang disajikan, semakin panjang antrian pelanggan yang tanpa sadar menjadi saksi sekaligus penerima warisan gelap itu. Bukti kecil kadang muncul seperti bisikan lirih. Ada seorang pengunjung yang pernah menemukan sehelai rambut panjang terjebak di dalam bola bakso. Ada pula yang menemukan potongan kuku kecil terbenam dalam kuah, hampir tak terlihat jika tidak diperhatikan dengan saksama. Tentu saja, pemilik warung selalu punya jawaban. Rambut mungkin dari dapur, kuku mungkin dari kesalahan pemotongan. Tetapi, apakah kebetulan bisa terus-menerus muncul dengan pola yang sama? Misteri daging yang tak pernah habis ini menjadi semacam teka-teki gelap bagi warga sekitar. Mereka tahu ada sesuatu yang janggal. Mereka merasakan ketakutan yang nyata, tetapi di sisi lain, mereka tidak bisa berhenti datang. Rasa lapar, rasa penasaran, dan godaan rasa yang terlalu menggugah membuat kaki mereka tetap melangkah ke warung itu. Seakan ada kutukan yang menjerat, memaksa mereka kembali meski hati bergetar dengan ketakutan. Beberapa orang bijak desa percaya bahwa persediaan itu bukan sekedar soal jasmani.
Mereka berbisik tentang perjanjian yang mungkin pernah dibuat pemilik warung dengan sesuatu yang tak terlihat. Sebuah perjanjian kuno yang menukar jiwa manusia dengan daging yang selalu tersedia. Setiap korban yang hilang bukan hanya menjadi santapan fisik, tetapi juga bagian dari ritual gaib yang menjaga agar warung itu tak pernah kekurangan bahan. Warung itu dengan demikian bukan lagi tempat makan, melainkan altar yang terus menerima persembahan. Namun yang paling mengerikan bukan hanya asal-usul daging itu, melainkan kenyataan bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa memastikan kebenarannya. Misteri itu tetap menggantung seperti bayangan hitam di atas kepala setiap orang yang pernah menghirup kuah panasnya. Apakah daging itu berasal dari pasar? Apakah benar berasal dari korban yang hilang? Ataukah ada sesuatu yang lebih gelap, lebih purba, yang memberikan persediaan tanpa akhir? Hingga kini, misteri itu tidak pernah terjawab. Tetapi setiap kali seseorang duduk di meja warung itu, menunggu semangkuk bakso tersaji, mereka tanpa sadar sedang ikut serta dalam teka-teki gelap yang belum terpecahkan. Dan setiap suapan yang mereka kunyah menjadi bagian dari pertanyaan yang tak pernah berhenti. Rasa gurih ini sebenarnya berasal dari apa? Setiap cerita angker seringkali lahir dari mulut ke mulut. Namun, kesaksian pengunjung warung bakso ini memiliki nada yang berbeda. Bukan sekedar rumor, melainkan pengalaman nyata yang meninggalkan jejak mendalam di jiwa mereka yang mengalaminya. Mereka datang hanya dengan niat sederhana, mengisi perut, mencari kehangatan di malam dingin, atau sekedar melepas penat sehabis bekerja. Namun, mereka pulang dengan tubuh gemetar, wajah pucat, dan cerita yang sulit dipercaya, seakan semangkuk bakso itu bukan sekedar makanan, melainkan gerbang menuju dunia yang tak kasat mata. Seorang pria parubaha pernah bercerita bagaimana ia datang pada malam gerimis, duduk sendirian di meja dekat jendela. Semangkuk bakso hangat disajikan di hadapannya. Uatnya mengepul, aromanya begitu kuat hingga membuat lidahnya bergetar. Tapi ketika ia menyuapkan bola daging pertama ke mulut, rasa aneh merambat ke lidahnya. Ada rasa besi, mirip darah segar, bercampur dengan gurih kuahnya. Tubuhnya seketika merinding, bulu kuduknya berdiri, dan di antara kepulan uap, ia merasa melihat bayangan wajah pucat seorang wanita menatap dari permukaan kuah. Wajah itu tidak memiliki mata, hanya rongga gelap yang menganga. Pria itu batuk, menjatuhkan sendok, dan lari keluar tanpa menyelesaikan makanannya. Lain lagi dengan seorang mahasiswa yang sengaja datang bersama teman-temannya karena penasaran dengan cerita mistis yang beredar. Ia duduk dengan gelisah, mencoba menertawakan ketakutannya sendiri. Ketika bakso disajikan, ia menggigit perlahan, mencoba menepis rasa cemas. Namun, sesaat setelah kunyahan pertama, ia merasa seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam daging, seperti urat yang masih hidup berdenyut di lidahnya. Ia memuntahkannya, dan saat matanya menatap mangkuk, ia bersumpah melihat bola bakso yang lain bergetar sendiri, seakan bernapas. Malam itu ia jatuh sakit, demam tinggi, bermimpi buruk tentang tubuh-tubuh tanpa kepala yang mengejarnya, dan sejak saat itu ia tidak pernah lagi menyentuh bakso dari warung manapun.
Ada pula kisah seorang ibu muda yang datang bersama anak kecilnya. Sang anak lahap menikmati kuah panas, sementara ibunya perlahan mengunyah dengan hati-hati. Pada suapan ketiga, ia merasa lidahnya menyentuh sesuatu yang keras. Saat ia belah bakso dengan sendok, terlihat potongan kuku manusia kecil terselip di dalamnya. Tangannya gemetar, wajahnya pucat, dan ia segera menarik mangkuk anaknya, membayar tergesa, lalu berlari keluar. Malam itu, sang anak menangis tanpa henti, mengatakan ia bermimpi tentang seorang karyawan warung yang tersenyum sambil berkata lirih, "Kau sudah makan bagianku." Kesaksian lain datang dari seorang supir truk yang mengaku hampir pingsan setelah menyantap satu mangkuk penuh. Ia berkata bahwa setiap kali menggigit daging, ia mendengar bisikan samar di telinganya. Bisikan yang berkata, "Terima kasih sudah memakanku, aku sudah menjadi bagian darimu." Bisikan itu tidak berhenti bahkan setelah ia meninggalkan warung. Ia mendengarnya sepanjang perjalanan hingga membuatnya hampir menabrak karena kehilangan kendali. Selama berhari-hari, ia merasa perutnya bergolak, seolah ada sesuatu yang hidup di dalam sana meronta ingin keluar. Tidak semua pengunjung berani menceritakan pengalaman mereka. Ada yang memilih diam, takut dianggap gila, takut dirundung tawa orang lain. Tetapi diam-diam banyak yang merasakan hal sama. Rasa nikmat yang ganjil, aroma yang menusuk, dan perasaan tak kasat mata bahwa mereka tidak sendirian saat makan. Bahwa ada mata-mata yang mengintai dari balik dinding, bahwa setiap suapan adalah bagian dari ritual yang jauh lebih besar daripada sekedar makan malam. Kesaksian-kesaksian itu terus menumpuk menjadi semacam buku hitam tak tertulis yang diwariskan antar generasi. Orang-orang bercerita di teras rumah, di pos ronda, di pinggir jalan. Cerita tentang bakso yang membuat mereka merinding, tentang wajah-wajah asing yang muncul di antara kepulan kuah, tentang rasa daging yang terlalu nyata untuk disebut biasa. Cerita itu bukan hanya tentang makanan, melainkan tentang hubungan misterius antara rasa lapar manusia dan kegelapan yang bersemayam di warung tersebut. Setiap kesaksian adalah potongan dari teka-teki besar. Potongan yang menunjukkan bahwa apa yang terjadi di warung bakso itu bukan kebetulan, bukan sekedar imajinasi orang ketakutan, tetapi sesuatu yang nyata, hidup dan berakar dalam. Sesuatu yang memaksa manusia untuk duduk, menyuap, merinding, dan tanpa sadar menjadi bagian dari lingkaran angker yang terus berulang. Jika siang hari warung bakso itu tampak biasa, maka tengah malam adalah waktunya ia berubah menjadi panggung kegelapan. Dapur yang sederhana dengan panci besar penuh kuah mendidih dan alat-alat dapur seadanya seakan menjadi ruang sakral yang hanya dikenal oleh mereka yang berani menyingkap tabir rahasia. Banyak kesaksian menyebut bahwa pada jam tertentu, tepat di antara 12 dan 1 malam, terdengar suara-suara aneh dari balik dinding dapur. Suara berisik seperti pisau menebas daging, dentuman sendok menghantam mangkuk logam, disertai bisikan lirih dalam bahasa yang tak dikenal. Tetangga yang pernah mengintip dari celah genteng menceritakan pemandangan yang tak mudah dilupakan. Pemilik warung berdiri tegak di depan panci besar.
Tubuhnya dibalut kain hitam lusuh, sementara di sekelilingnya berjejer lilin merah yang menyala redup. Di meja kayu terhampar sasejen, bunga layu, mangkuk berisi darah segar, dan potongan daging yang tampak terlalu besar dan terlalu mirip dengan sesuatu yang seharusnya tidak ada di dapur biasa. Bau kemenyan bercampur dengan bau anyir memenuhi udara dengan aroma yang menyesakkan dada. Gerakan pemilik warung itu seperti tarian aneh. Tangannya mengangkat pisau tinggi-tinggi, lalu menghujamkannya berulang kali ke potongan daging sambil melantunkan mantra yang bergema lirih. Setiap kali pisau menebas, lilin bergetar, nyala apinya seakan tertiup angin tak kasat mata. Suara mantra itu tidak terdengar seperti doa manusia, melainkan seperti bahasa purba, kasar, penuh dengungan rendah yang membuat siapapun yang mendengar merasa seakan tubuhnya ditarik ke dalam pusaran gelap. Mereka yang pernah berada cukup dekat menceritakan adanya bayang-bayang yang ikut bergerak di dinding. Bayangan itu bukan hanya milik pemilik warung, tetapi sosok-sosok lain yang tak ada wujud fisiknya di ruangan. Ada bayangan perempuan berambut panjang berdiri di sudut. Ada bayangan anak kecil merangkak di lantai. Ada bayangan pria tanpa kepala yang melayang di langit-langit. Semua bergerak mengikuti irama mantra, seakan ritual itu memanggil mereka untuk hadir, untuk ikut serta dalam pesta kegelapan yang hanya berlangsung di tengah malam. Tak jarang, dari arah dapur terdengar jeritan lirih, seperti suara manusia yang ditahan agar tak lolos keluar. Jeritan itu kadang disusul dengan bunyi mendidih yang berbeda dari kuah panas biasa, seakan ada sesuatu yang dilemparkan ke dalam panci besar, sesuatu yang hidup, yang menolak hancur, namun akhirnya luluh oleh panas dan mantranya. Bau yang keluar setelah itu bukan lagi sekedar bau kuah bakso, melainkan bau tubuh terbakar bercampur kemenyan. Bau yang membuat perut mual dan dada terasa berat. Ritual itu tampak bukan hanya untuk memasak, melainkan semacam perjanjian. Setiap tetes darah, setiap potongan daging, setiap suapan mantra seakan menjadi persembahan pada sesuatu yang tak terlihat. Mungkin roh-roh kelaparan, mungkin makhluk gaib yang menjaga warung itu tetap hidup, mungkin pula kekuatan purba yang menuntut jiwa manusia sebagai gantinya. Tidak ada yang tahu pasti, tetapi semua tanda mengarah pada satu hal. Dapur itu bukan sekedar tempat memasak, melainkan altar gelap, tempat perjanjian kuno diperbaharui lagi dan lagi. Saksi lain pernah bersumpah, melihat panci besar itu mendidih bukan dengan air biasa, melainkan cairan pekat berwarna merah kehitaman. Di permukaan cairan itu, wajah-wajah samar muncul, wajah-wajah orang yang hilang, menjerit tanpa suara sebelum tenggelam kembali ke dasar panci. Sesekali tangan pucat muncul, meronta, lalu lenyap begitu saja, seolah ditarik paksa ke dalam perut kuah yang tak bersudah. Siapa yang melihatnya hampir kehilangan akal, dan sejak saat itu tidak pernah berani melewati jalan depan warung seorang diri. Bagi mereka yang mempercayai dunia gaib, ritual ini bukan sekedar bisikan legenda. Ia adalah bagian dari perjanjian yang memastikan bahwa daging di warung itu tak pernah habis,
bahwa pelanggan terus datang, bahwa nama warung itu terus bertahan meski cerita-cerita seram itu terus menghantuinya. Ritual itu adalah jantung dari kengerian, denyut gelap yang membuat semua misteri lain menjadi masuk akal. Dan pada akhirnya, dapur rahasia itu berdiri seperti luka yang terus terbuka. Setiap malam, ritual diperbaharui, lilin kembali menyala, mantra kembali dilantunkan, daging kembali dicincang, panci kembali mendidih. Semua berlangsung dalam siklus tanpa akhir, seperti lingkaran kutukan yang tak bisa diputuskan. Mereka yang berani mendengar dari jauh hanya bisa berdoa agar jeritan yang terdengar bukan berasal dari wajah yang mereka kenal. Selama bertahun-tahun, cerita tentang warung bakso angker itu hanya berputar di antara bisikan, kesaksian, dan legenda. Orang-orang berbicara di balik pintu, menyampaikan dengan suara pelan, seolah udara pun bisa membawa kutukan bila kata-kata itu diucapkan terlalu keras. Namun, ada sekelompok kecil yang tak puas hanya dengan mendengar cerita. Mereka ingin melihat, merekam, dan membuktikan sendiri. Maka lahirlah penelusuran dokumentasi nyata, sebuah usaha berani yang mencoba menyungkap apa yang selama ini hanya terselubung dalam kabut misteri. Para penelusur itu datang dengan peralatan sederhana, kamera genggam, senter, dan keberanian yang rapuh. Mereka menunggu sampai tengah malam, ketika warung tampak sepi, pintu tertutup, dan jalanan lengang. Lalu, mereka menyalakan kamera, berjalan pelan mengitari bangunan, merekam setiap sudut yang tampak biasa, namun menyimpan hawa asing. Rekaman itu bergetar, penuh bayangan, namun justru disitulah kengerian mulai terekam. Dari celah jendela dapur, kamera menangkap cahaya redup lilin merah. Suara gemerincing sendok beradu dengan panci terdengar jelas, meski tak ada seorang pun yang tampak di dalam. Lalu, dalam keheningan itu, suara mantra lirih mulai masuk ke mikrofon. Terdengar seperti bisikan dalam bahasa yang tak dikenal, bergema di telinga penonton rekaman, menimbulkan rasa mual yang tak bisa dijelaskan. Beberapa kali, lensa kamera buram, seakan ada kabut tipis dari dalam yang menempel di permukaan kaca, dan di balik kabut itu, muncul bayangan samar, wajah pucat, mata kosong, mulut menganga dalam jeritan yang tak bersuara. Salah satu potongan rekaman paling mencengangkan menunjukkan panci besar mendidih di dapur. Dari dalam cairan merah kehitaman itu muncul gelembung-gelembung besar. Lalu samar-samar terlihat tangan pucat yang meronta sebelum hilang kembali ke dalam cairan. Kamera hampir jatuh ketika suara jeritan melengking menembus udara. Jeritan yang tak datang dari manusia di sekitar, melainkan dari dalam rekaman itu sendiri. Suara yang membuat penonton merasa seakan jeritan itu keluar dari dalam tubuh mereka, bukan dari speaker. Tidak berhenti di situ, rekaman lain memperlihatkan kursi-kursi di dalam warung yang bergerak pelan sendiri,
seperti ada orang duduk lalu berdiri tanpa terlihat. Bayangan-bayangan menempel di dinding, bergeser meski tak ada cahaya yang berubah. Dan di salah satu frame, jelas terlihat sosok menyerupai Raka, pemuda yang pernah hilang, berdiri di dekat meja, wajahnya kosong. Tangannya terulur ke arah kamera seolah meminta pertolongan. Lalu, dalam sekejap, gambarnya hilang, menyisakan layar hitam penuh suara dengungan rendah yang membuat jantung berdegup lebih cepat. Dokumentasi itu sempat diputar untuk segelintir orang di desa. Mereka yang menontonnya bercerita bahwa tubuh mereka menggigil, darah sekitar tiba-tiba dingin, dan beberapa merasa ada tangan dingin menyentuh pundak saat adegan panci besar muncul di layar. Beberapa orang bahkan jatuh sakit setelah menontonnya, bermimpi buruk berhari-hari, seolah rekaman itu bukan sekedar gambar, melainkan pintu yang membuka jalur bagi roh-roh yang selama ini terperangkap di dalam warung. Ada yang percaya rekaman itu adalah bukti nyata. Ada pula yang menolak, menganggapnya tipuan kamera, pantulan cahaya, atau imajinasi penakut yang kebetulan direkam. Tetapi mereka yang pernah mendengar jeritan langsung dari arah dapur, mereka yang kehilangan orang yang dicintai, tahu betul bahwa dokumentasi itu bukan sekedar hiburan horor. Itu adalah serpihan kebenaran yang terlalu menakutkan untuk diterima bulat-bulat. Penelusuran itu tidak berlanjut lama. Sebagian besar penelusur berhenti, ketakutan oleh apa yang mereka bawa pulang. Kamera yang merekam kejadian aneh mendadak rusak, memori card kosong tanpa alasan, file hilang seakan ditelan kegelapan. Hanya beberapa potongan rekaman buram yang tersisa, beredar diam-diam diputar dalam lingkaran kecil, sebagai pengingat bahwa ada tempat di dunia ini yang tidak seharusnya disentuh oleh rasa penasaran. Dan pada akhirnya, dokumentasi nyata itu bukan hanya menyungkap fakta mengerikan tentang warung bakso angker, tetapi juga meninggalkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah manusia siap menerima kebenaran yang lebih gelap daripada legenda? Apakah benar daging itu berasal dari korban yang hilang? Ataukah ada kekuatan yang jauh lebih purwa, jauh lebih lapar, yang menjaga dapur itu tetap hidup? Pertanyaan itu tetap menggantung, tanpa jawaban pasti, hanya meninggalkan hawa dingin yang terus mengikut. Warung bakso itu masih berdiri, masih menatap malam dengan jendela kosongnya, masih menjadi bisikan di antara warga yang takut menyebut namanya. Dan cerita ini, dari asal-usul hingga dokumentasi nyata, menjadi lingkaran yang tak pernah putus. Lingkaran tentang rasa lapar, ketakutan, dan kegelapan yang berjalan beriringan dalam kehidupan manusia. Hingga malam terakhir, ketika jalan sepi dan bulan tertutup awan, siapapun yang melangkah melewati warung itu akan merasakan bisikan halus di telinga. Duduklah sebentar, pesanlah semangkuk bakso, karena sekali kau mencicipinya, kau tak akan pernah benar-benar kembali. Kau tak akan pernah benar-benar kembali. Kau tak akan pernah benar-benar kembali.